Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi dengan kami dalam podcast Jejak Alam dan Makna bersama saya Mulyadi, dan di sini hadir sudah praktisi spiritual guru kita yaitu Abah Ukun. Punten Mangga Sampurasun, Mbah. sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Mbah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semua sehat. Alhamdulillah sehat. Nih, kita jumpa lagi nih di season berikutnya nih Ya, tentang dialog santai spiritual alam. iya. Langsung aja, Bah. Jadi mungkin banyak bertanya-tanya nih, Mah, dari para pemirsa penonton channel kita itu. Iya. Jadi kenapa sih di kita itu menampilkan suatu benda-benda alam seperti batu, dedaunan, pepohonan yang unik-unik. Wah, mungkin mereka ingin tahu lebih dalam lagi, Pak. Apa ya pesan yang ingin disampaikan dari apa menunjukkan hal-hal seperti itu. Ya, baik. Karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, mulai yang ada nyawanya, ada yang tidak bernyawa. Tumbuhan hidup tapi tidak bernyawa. Manusia hidup karena ada nyawanya. Kenapa? Ada pesan yang tertulis atau kalamullah, ya. Ada pesan dari Tuhan ini yang tidak tertulis. Berarti tidak ada sastranya. Sastra itu adalah tulisan. Maka mulai dari tumbuh-tumbuhan, batuan, itulah pesan-pesan Tuhan yang disampaikan lewat tumbuhan. Dan dedaunan, batuan, ataupun mulai dari hewan dan sebagainya. Itulah suatu yang dirahasiakan oleh mereka. Karena mereka itulah yang mampu menyimpan rahasia Tuhan. Tapi untuk malam ini kita akan bongkar, akan kita bedah dengan makna yang terkandung di dalamnya. Luar biasa ya, Pak. Ya. Tapi artinya di alam ini mengandung suatu tanda dan pesan yang ingin disampaikan kepada kita, aliran-aliran pengetahuan, kesadaran. Ya. Kemudian satu lagi, Pak, ingin saya tanya nih. Ya, boleh. Mungkin pemirsa yang baru buka channel kita gitu ibaratnya, atau mungkin kenapa saya manggilnya Abah, sedangkan orang dengan sosok Abah biasanya kan sudah sebut tuh, Pak. Sudah artinya mohon maaf, udah dewasa, udah tua gitu. Itu sejarahnya seperti apa, Pak? Apa bisa dipanggil Abah gitu? Ya, baik. Itu adalah panggilan. Panggilan Abah ini itu ya yang sering berkunjung selalu memanggil Abah. Lama kelamaan semua yang berkunjung ini semua memanggil Abah. Enak katanya kalau manggil. Saya bilang akang aja, bilang Abah. Karena kan dari tekstur tubuh saya ya tidak seukuran panggilan Abah. Abah itu kan panggilan orang tua. Iya, betul. Iya. Ya mungkin kalau orang baru kenal itu nanya Abah itu mungkin bingung, karena biasanya orang memikirkan kalau nama Abah itu artinya udah sepuh gitu, artinya sudah berpengalaman gitu. Tapi mungkin itu adalah panggilan daripada rekan-rekan atau teman-teman gitu kan, sehingga menjadi kebiasaan gitu. Jadi panggilan Abah itu ada suatu panggilan itu, bukan dari dari umur yang terlihat sepuh, artinya kan panggilan. Mungkin dia pada tahu, Pak. Jadi kenapa dipanggil Abah itu ya mungkin ada sejarahnya, jadi mereka tahu. Kemudian juga ada suatu ketika saya masuk nih di dalam ruangan ini, itu ada suatu kayak bingkai gitu dengan tulisan yang saya pikir luar biasa, mungkin ada makna di dalamnya. Seperti tulisannya, Rumah Rehabilitasi Rahayu. Nah, itu ada 3 suku kata yang di depannya huruf R semua, Pak. 3 R jadinya. Luar biasa kalau saya itu Rumah Rehabilitasi Rahayu. Mungkin bisa ada makna di dalamnya, Pak, bisa jelasin? Nah, baik. Ini adalah sebuah komunitas ya yang ada di sini.
berarti R3 ya, mulai dari rumah, lalu rehabilitasi, rahayu. Rumah ini adalah tempat. R1 berarti tempat tinggal, ya kan? Nah, yang rehabilitasi ini adalah membenahi yang tidak baik, mungkin diperbaiki. Kalau yang sudah baik, ya mungkin tinggal diarahkan. Rahayu artinya bahagia. Ketika manusia sudah masuk rumah rehabilitasi rahayu, maka pulang dengan kebaikan. Luar biasa ya Bah, makna yang terkandung di dalamnya. Oke, kita langsung aja Bah, mungkin dalam beberapa hari ini Abah ada temuan sesuatu yang menarik dari alam, yang mungkin bisa penasaran nih, kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi apa yang diketemukan oleh Abah dan pesan apa yang ingin disampaikan yang daripada temuan itu sendiri. Ya baik, ini kita sudah menemukan, ini masih mengenai batu. Masih batu ya Pak ya? Iya, batu. Ini batunya seperti ini, sederhana. Ini batu cadas pangeran. Cadas pangeran? Cadas pangeran. Ini cadas pangeran ya, batu alam ya. Ini adalah batu cadas pangeran. Kalau bahasa di Sumedang itu adalah jalan, cadas pangeran. Berarti jalan menuju Sumedang. Nah ini batu cadas pangeran. Cadas artinya putih. Pangeran itu artinya adalah Tuhan. Berarti batu ini memang sederhana, tetap ini hasil penciptaan Tuhan. Dengan kodrat dan irodatnya, dengan ridhonya, dengan kasih sayanglah Tuhan mampu menciptakan. Usia batu ini sama kita jauh. Yang terhitung alam ini sudah 2025. Sebelum manusia mengenal hitungan sudah berapa abad. Apa menariknya dari batu ini, Pak? Secara sepintas tidak menarik, biasa saja. Iya. Umum kita lihat seperti itu ya. Ya. Tapi kan di sini ada nilai, nilai yang luar biasa yang dibawa oleh batu ini untuk kita belajar konsep kehidupan. Konsep kita kehidupan bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan dalam kesehari-harian hidup ini. Ini kita buka ya. Ada 12 bagian batu. Ini yang pertama. Cara pakai telunjuk ya. Bisa di zoom kamera mungkin lebih jelas. Ini seperti ini ya. Dia menggambarkan bulatan batunya yang ada di dalam. Untuk tim boleh saya minta air ya. Nah, oles oleh air ini nanti dia akan memperjelas warnanya ya. Oles ya. Seperti ini. Ada motif di dalamnya ya Pak? Motif. Nah ini. Iya. Ya ini memang samar. Nah itulah pesannya. Ini yang samar ya. Di bagian yang pertama ya Pak? Bagian pertama. Kemudian ada lagi bagian yang kedua. Ini bagian yang kedua. Oles dulu lah. Ya, nah, dia menampakkan, ya kan? Iya. Lam, ha. Ada di dalam kan? Iya betul. Kenapa di dalam ada huruf lam, dan ha? Ternyata kan seperti ini. Coba ditutup seperti ini. Tidak terlihat. Adanya di dalam batu. Di dalam batu. Berarti rahasia. Dibuka, ditutup. Jangan bisa membuka, tapi tidak bisa menutup. Ketika hanya bisa membukanya saja, tidak bisa menutupnya, berarti ampar-amparan. Ini simbolis dari alam. Pesan dari alam. Ditutup. Tidak terlihat.
Ketika sudah dibuka, barulah nampak. Ini unik juga batu ini ya. Sederhana tapi mengandung makna yang sangat dalam spiritual ini. Ya kan? Ingin banyak hal yang saya akan sampaikan mengenai batu ini ya. Seperti itu. Iya, luar biasa. Di dalam batu itu ada suatu motif ya yang menunjukkan tentang nama Tuhan Allah. Ya. Di dalam batu ini luar biasa, dan ini bukan juga buat bikinan kita sendiri atau mungkin dipahat segala macam. Ini asli dalam bongkahan di dalamnya itu membentuk motif seperti itu. Mungkin ada pesan yang lebih dalam lagi terhadap pesan-pesan dari batu ini, Bang. Ya, baik. Kita buka lagi ya. Ini yang samar, kita simpan dulu di bawah. Ini bagi yang jelas ya. Ini natural loh. Ini asli loh. Kenapa batu ini bisa ada kalam di dalamnya? Tersimpan di dalam. Ketika ini tidak pecah, mungkin tidak akan ketahui. Ketika ini pecah atau patah, maka menjadi suatu keunikan di alam, membawa pesan nama Tuhan. Ini adalah kenapa ada di dalam. Berarti kalau ranah kita belajar tentang ketuhanan itu ada di kolbu kita. Betul. Ya kan? Ya. Terlihat bacaannya di dalam kolbu tidak ada. Tapi ada. Itulah ketika spiritual arahnya menuju Tuhan. Maka simpanlah nama Tuhanmu di dalam dadamu. Jangan terlalu banyak engkau membongkar rahasia dirimu di hadapan orang lain. Seperti batu inilah yang harus disampaikan. Dia memberikan pesan, wahai manusia, engkau ahli-ahli Tuhan. Jangan sekali-kali engkau membedah rahasia diri kolbumu dengan Tuhanmu selagi orang yang mendengar itu belum belajar tentang itu. Nanti banyak bocor. Maka disimpan oleh batu. Jadi adalah dari yang menjelaskan tentang adab ya, Pak ya. Adab bagi perjalanan spiritual. Tata krama. Ya. Seperti itu. Jangan sampai terlihat. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu membongkarnya baru terlihat. Ya. Jadi nilainya sangat sakral. Jangan engkau murah-murahkan ilmu Tuhan itu. Tidak boleh sembarangan. Ada tata kramanya yang selalu diajarkan oleh nenek moyang kita. Ini kan menurut pandangan nenek moyang saya yang mengajari. Ya, ada leluhur yang diturunkan kepada kita anak cucunya. Iya. Mungkin konsep dari alam ini menyampaikan pesan ya seperti itu. Begitu aliran-aliran ini. Ini adalah penciptaan Tuhan. Bangga kita tinggal di muka bumi ini. Ternyata banyak sekali pernak-pernik keunikan yang Tuhan ciptakan yang membawa pesan nasihat tentang spiritual, secara syariat, secara tentang ketauhidan manusia. Ya, seperti itulah. Luar biasa. Juga konsep tentang bahwa semesta raya, diri kita, bagian daripada semesta raya itu sendiri yang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa banyak dari kalangan para spiritual itu bahwa bukan hanya diri kita manusia yang bisa berzikir atau bertasbih. Alam semesta itu setiap saat, setiap detik itu bertasbih dan berzikir. Seperti apa dan bagaimana mereka berzikir itu? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Malam ini saya akan paparkan ya. Kenapa alam ini bertasbih atau berzikir? Bahkan manusia pun berzikir sudah tidak asing. Tapi ketika banyak ahli-ahli spiritual tentang ketuhanan, banyak yang mengatakan ya kan, bahwa
alam semesta jagat raya ini adalah bertasbih, berzikir. Kita hanya sebatas berzikir, tahunya. Tapi kita belum pernah melihat atau mendengar tumbuhan atau bebatuan makhluk-makhluk yang lain itu bertasbih kepada Tuhan. Ini adalah jawabannya. Ini yang disampaikan oleh alam ya, lewat saya mungkin. Pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Semoga yang menonton, bagi seluruh yang menonton di channel ini, semoga bisa memahami ya tentang ketauhidan ini. Baik. Kenapa alam ini, semesta jagat raya ini bertasbih? Ya. Setiap makhluk yang bisa bertasbih berarti bertuhan. Ya. Ketika dirinya tidak bertuhan, maka dia tidak akan bisa bertasbih. Itu kuncinya yang harus kita bedah. Nah, diri ini ketika tidak bertuhan, maka dia tidak akan bisa bertasbih kalau dunia ini. Tuhannya nggak ada, bagaimana dia bisa memanggil? Ini adalah pembuktian. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, pasti dia bertuhan. Maka disitulah letak bertasbihnya alam semesta ini, mengagungkan nama Tuhan. Ini pembuktiannya. Lam, dan Ha. Ternyata batu saja ada Tuhannya, apalagi manusia. Luar biasa pertanyaannya malam ini. Kenapa bisa bertasbih? Kan ada lafadznya. Lam. Inilah yang namanya tasbihnya hening, tasbihnya sunyi, tanpa terdengar. Tapi kalimat yang ada di dalam batu ini ternyata menunjukkan bahwa aku ini bertuhan seperti manusia. Bukan hanya sekedar manusia yang bisa mengagungkan Tuhan. Batu saja mampu bertasbih kepada Tuhan. Luar biasa ya, Pak. Ya. Nah, itulah pesan-pesan dari alam semesta ini dalam konsep ketuhanan berarti. Kalau ini tidak bertuhan, nggak mungkin dia punya lapar. Karena Tuhan lukis atau diukir di dalamnya. Ya kan? Bahkan dari riwayat yang dahulu itu kan, bahwa Rasulullah ini, baginda Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika mau naik dia Mi'raj, kan batu. Kenapa bukan manusia yang mengetahui bahwa Mi'rajnya ini Rasulullah? Ternyata yang mengetahui lebih dulu itu adalah batu. Berarti tahu Mi'raj ini arahnya kemana. Nah, seperti itulah. Luar biasa ya, Pak ya. Ya. Jadi ibaratnya bahwa alam itu menunjukkan bahwa dirinya juga berzikir dan bertasbih, yaitu lewat daripada menunjukkan adanya suatu lafaz atau nama. Bahwa dirinya, aku juga intinya adalah bertuhan dan bertasbih dan berzikir seperti kamu, wahai manusia. Seperti itu mungkin ya, Pak ya, menurut penafsiran saya. Jadi ini konsep yang luar biasa dalam pandangan kita terhadap alam itu, bahwa kita melihat alam itu yang kita lihat bukan cuma sebagai pemandangan, tapi adalah guru kehidupan buat kita semua. Jadi konsepnya di sini adalah bahwa mereka adalah guru yang bijaksana, guru yang luar biasa. Tapi ada satu golongan orang yang suka begini, Pak. Ketika kita menunjukkan suatu alam yang mungkin belum tahu, dia pola pendapatnya seperti itu syirik. Itu ibaratnya kamu mengagungkan benda, atau kamu mungkin bertuhan kepada benda. Pendapat apa seperti apa terhadap? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Ya, semoga kita akan menambah wawasan. Ya kan. Tapi dibilang musyrik ya, atau kesyirikan. Baik. Saya akan
menunjukkan sesuatu. Hmm. Ini Iya. perumpamaan ya. Iya. Ini manusia. Iya. Ini manusia. Ini punya guru, ini juga punya orang tua. Yang ini punya guru, ya kan? Ahli spiritual. Dia pamit nih, mau pergi ke hutan belantara yang angker atau yang keramat. Diizinin tuh sama gurunya. Yang pertama ya. Lalu dikasihlah dia jimat. Pede nggak tuh anak itu? Percaya diri. Percaya diri. Ya. Berarti dia percaya diri. Karena apa? Karena orang tuanya membekali jimat. Ya. Nanti kamu akan terhindar dari binatang buas atau makhluk-makhluk yang lain, yang makhluk astral. Maka kamu akan terhindar. Nah, seperti itu. Nah, yang satu ini punya lagi, yang kedua ini orang tua biasa. Sama juga mau pergi ke hutan. Pamit, diizinin, lalu dikasih dia golok. Ini untuk melindungi dirimu, kan kata orang tuanya ini. Maka ketika ada binatang buas, tinggal cabut saja golok, tebas. Ya kan? Pede nggak yang kasih golok ini sama orang tua? Pede, karena pede. Kenapa bisa pede? Karena percaya. Yang dikasih jimat percaya dia akan selamat dengan jimat. Yang dikasih golok biasa, dia percaya bahwa dia akan selamat melindungi badannya ini, jasadnya, dengan golok itu ketika ada binatang buas yang mau mengganggu. Nah, disitulah kalimat kesimpulan, seluruh kesimpulan. Maka yang pakai jimat ini lebih enak. Dia tinggal ditaruh di dalam baju, santai. Tapi yang dikasih golok biasa ini dia harus ada praktek. Ternyata jimat lebih enak ketimbang golok biasa. Itu secara itunya. Lalu kenapa mereka bisa pede? Karena percaya. Yang satu yakin bahwa dia akan selamat. Yang satu percaya kepada jimat, yang satu percaya kepada golok biasa. Pede nggak golok biasa dia? Keyakinannya ada. Nah, disitulah letak adanya musyrik atau syirik. Ketika kamu tidak percaya, jadi syirik enggak? Tidak. Ketika kamu tidak percaya, jadi musyrik enggak? Musyrik. Tidak percaya? Tidak. Tidak kan? Jawabannya tidak. Berarti bukan benda ini yang merusak ketauhidan manusia, adalah keyakinan, image, otak, akal, pikiran kita dibangun oleh sendiri. Karena barang-barang seperti ini tidak akan mampu, apalagi sudah menceritakan ilmu hakikat, ilmu makrifat, kecil kalau rusak sama batu ciptaan Tuhan. Ternyata yang merusak adalah dirinya sendiri, bukan batu. Itulah kemusyrikan yang ada di dalam diri. Engkau tinggalkan. Ini pesan dari alam loh. Kita membedah tentang rahasia alam. Tentang ketauhidan. Semoga kita ada manfaatnya, ada hikmahnya di balik ini. Amin. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu bukanlah musyrik atau syirik itu bukan pada bendanya, tapi pada penilaian kita, keyakinan kita dan kepercayaan kita. Ibarat sebuah pisau itu bisa dipakai untuk hal yang baik, bisa juga dipakai hal yang buruk, tergantung kita yang menggunakannya. Mungkin lumayan luar biasa penjelasannya, jadi inspirasi buat kita semua tentang kajian-kajian alam kita. Mungkin ada terakhir kesimpulan dari Abah tentang pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Ya, baik. Kita jangan merasa, karena di dalam batu saja ada kalimat, ya kan? Dia tidak bisa berbicara, tidak seperti manusia. Ketika ditutup kalimat tidak ada, ya kan? Nah, itulah kehidupan. Maka ini adalah batu cadas pangeran. Ternyata bukan hanya sekedar manusia yang bisa mengagumkan,
Tuhannya. Ternyata alam ini mampu ya. Yaitu berarti ketika sudah bertuhan, dia akan mampu lewat proses belajar. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, atas wejangannya atau mungkin aliran pengetahuannya, mungkin menjadi sumber inspirasi buat kita semua, juga buat penonton channel kita, sebagai inspirasi, ambil mungkin yang positifnya, bila ibarat kita salah yang mungkin maklum, kita juga manusia. Iya. Itu. Baiklah para hadirin sekalian, pemirsa, sampai jumpa ke episode berikutnya. Pada malam ini kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam.